warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian setiap malam Rabu Wonosobo Timur, Anting Muhammadiyah Wonosobo Timur, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita selalu lantunkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kendor, karena kematian itu datangnya tidak pernah permisi. Jangan merasa kita termasuk orang-orang yang bertakwa selepas Ramadan, tapi kenyataannya justru Allah enggak menyetempel takwa dalam diri kita, Bapak Ibu. Ketika Ramadan kita giat untuk pergi ke masjid. Ketika Ramadan setiap menitnya kita tidak pernah bosan untuk membaca Al-Quran, karena kita punya target. Pokoknya 10 hari saya harus menghatamkan Al-Quran. Yang di pasar sambil dagang bawa Al-Quran, ya Bu. Yang di kantor sambil ngantor nggak lupa bawa handphone, nggak lupa bawa Al-Quran. Yang mahasiswa nggak lupa bawa Al-Quran. Semua orang bawa Al-Quran. Sampai stok Al-Quran di toko-toko buku Wonosobo ludes. Itu hebatnya Ramadan. Tapi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dinilai buruk oleh Allah. Siapa manusia yang buruk itu? Ibnu Mas'ud mengatakan min sururil khalaq, seburuk-buruk manusia di kolong langit ini, seburuk-buruk manusia di atas permukaan bumi ini bukan hanya mereka para penzina, bukan hanya mereka para pemabuk, tapi seburuk-buruk manusia, kata Ibnu Mas'ud, itu adalah mereka yang kenal Allah cuman di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan rajin ke masjid, selepas Ramadan sayonara masjid. Ketika Ramadan hadir di kajian-kajian ilmu, kita tamak dengan ilmu, tapi selepas Ramadan lupa dengan segalanya. Maka betul Allah itu tidak salah kalau Allah meletakkan kata la'alla setelah tattaqun, Bu. Artinya apa la'alla ini? La'alla ini adalah harfut taraji, huruf pengharapan yang diharapkan oleh manusia. Mudah-mudahan selepas Ramadan dia dijuluki oleh orang-orang yang bertakwa. Dijuluki siapa? Bukan oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah menjamin bahwasannya para wisudawan, wisudawati selepas Ramadan pasti bertakwa. Tidak menjamin. Terus gimana supaya saya itu paham, Ustadz, bahwasanya saya adalah alumni Ramadan yang mendapatkan predikat takwa? Maka Ali bin Abi Thalib memberikan 4 tanda buat mereka yang kalau 4 tanda ini ada pada kita selepas Ramadan, maka sudah dipastikan kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya? Al-khawfu minal jalil, Bu. Orang yang selepas Ramadan itu dianggap bertakwa oleh Allah ketika dia takutnya bertambah kepada Allah. Ketika Ramadan jadwal sholat kita hafal,
Ditanya anak, "Bu, zuhur jam berapa?" "Zuhur jam 11 lewat sekian." "Asar jam berapa?" Emak-emak sampai hafal jadwal beduk maghrib, Bu. Tapi selepas Ramadan, belas kita nggak hafal. Kalau takutnya kepada Allah ini kita hanya di bulan Ramadan, maka kita termasuk orang-orang yang nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Kita pernah mengkisahkan bagaimana Ramadan itu solehnya bukan manusia saja. Semua orang soleh. TV itu soleh di bulan Ramadan. Artisnya pada pakai jilbab semuanya, Bapak Ibu. Yang Islam pakai jilbab, yang tidak Islam biasa nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Allahu Akbar. Ini Ramadan. Sinetronnya religi semuanya. Judulnya luar biasa. Jenazah bisa terbang di atas pohon lah. Ya, Masya Allah. Apalagi tuh kompor meleduk karena meninggalkan sholat subuh, ada aja, Bu. Maka yang pertama tanda kita bertakwa kepada Allah, al-khawfu minal jalil, takutnya kita bertambah, Bu. Sama-sama. Karena setan itu mengganggu manusia sesuai dengan pangkat manusianya. Setan iblis yang mengganggu Bapak Ibu beda dengan setan iblis yang mengganggu ustadz. Iblis yang ganggu ustadz levelnya level ustadz, Bu. Iblis yang ngeganggu pedagang levelnya level pedagang. Saya ngomong ini bukan saya surut iman kita, bukan saya nggak pernah surut iman saya, fluktuatif iman itu. Makanya saya berharap semakin banyak saya bicara ini kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu, merupakan senjata buat saya. Ya Allah, kemarin Ramadan 2:30 bisa bangun. Takut terlambat witirnya karena tadi malam tarawih nggak ada witir, nggak sholat witir, saya langsung pulang karena kekenyangan makan kolak. Ramadan saya bisa bangun untuk witir, tapi sekarang ya Allah, alarm sudah saya nyalakan 5 alarm, Bu. Masya Allah, jam 2 nyala dimatiin lagi, 2:30 nyala dimatiin lagi, sampai as-salatu khairum minal bir berkumandang kita nggak beranjak ke masjid. Allahu Akbar. Kita sama-sama introspeksi diri, saya juga introspeksi diri. Sekarang sudah bulan Dzulqa'dah, apakah kita selepas Ramadan kemarin sudah khatam baca Qur'annya, Bu, di bulan Dzulqa'dah? Allahu Akbar. Al-khawfu minal jalil, takutnya tuh bertambah. Makanya perlu kita untuk mendatangi taman-taman surga itu seperti ini, buat introspeksi diri kita. Kita kalau di alun-alun gak mungkin kita introspeksi diri. Ya Allah, Ramadan saya maghrib itu pasti di masjid, maghrib itu pasti sholat berjamaah. Loh, ini kok pas maghrib saya lagi nongkrong di angkringan. Ya Allah, ketika Ramadan Masya Allah, duha gak pernah saya tinggalkan. Pagi-pagi ba'da subuh kita baca Quran, kemudian sampai syuruk kita tidur sebentar, 8:30 bangun. Ya Allah, nggak mau rugi saya ini Ramadan, ngambil wudhu kita sholat duha, kurang 2 rakaat ditambah 4 rakaat, kurang 4 rakaat ditambah 6 rakaat, ternyata masih 10:30, kurang lagi tambah 12 rakaat. Ya Allah, masih jam 11, ngambil Quran, Bu, nunggu zuhur. Sudah ngambil Quran, kita ngaji, Masya Allah, sampai belepotan bibir kita dan ludah kita, saking banyak yang kita baca. Mah, istirahat dulu. Enggak lah, Mama punya target 1 hari harus khatam baca Quran. Sodakohnya luar biasa. Al-khawfu minal jalil, takutnya tuh bertambah. Karena mati nggak pernah kulo nungun. Boleh jadi besok atau lusa, atau kita nggak ketemu dengan Idul Adha, nanti Allah cabut nyawa kita. Kemudian yang kedua, tanda orang bertakwa kepada Allah itu, kalau ada 2 tanda yang kedua ini ada pada kita, kita insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Apa? Al-amalu bitanzil. Amalan yang kita kerjakan selalu mengekor, bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak berhenti sampai di sini, harus dijelaskan oleh pemahaman para sahabat salafus soleh. Karena salafus soleh itu adalah orang-orang yang telah pernah duduk bareng bersama Rasulullah SAW. Apalagi ketika Rasulullah wafat itu, pemahaman orang berbeda-beda tentang bagaimana hadis ini bicara. Apa iya
Rasul itu nyuruh kita berenang, padahal hadis berenang itu ada di gurun pasir. Saya belum pernah 3 tahun di sana nemu kolam renang, Bu, di padang pasir. Sungai, Masya Allah, laut. Ada apa ini Rasulullah SAW? Apa iya setiap orang Islam itu harus punya panah? Tekstual dan kontekstual. Kenapa sih Rasul itu menganjurkan kita minum sambil duduk, tapi ketika peristiwa Haji Wada kok Rasul minum zam-zam sambil berdiri? Kan al-amalu bitanzil, berbeda-beda Bapak Ibu, berbeda-beda. Makanya inilah pemahaman yang benar. Kalau pemahaman yang benar ini kita pahami dengan sebenar-benarnya, insya Allah kita bisa merangkul umat, Bu. Ya, apalagi kita nanti kalau bisa naik haji, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji, Bapak Ibu ya. Haji itu bukan panggilan manusia. Kalau toh kita buka rumus di Kementerian Agama itu ada rumus. Kalau saya berangkat tahun ini, daftarnya tahun ini, berangkatnya kapan? Saya nyoba, saya klik berangkat haji 2018, ternyata rumusnya saya berangkat 2078, Bu. Tuh. Dan saya yakin Allah itu nggak begitu hitung-hitungannya. Ya, ada orang yang pesimis. Saya kemarin ngisi pelepasan haji, ya Allah Ustadz, saya sudah daftar dengan istri saya, qadarullah tahun kemarin istri saya meninggal Ustadz, yang berangkat suaminya. Ada suaminya sehat, istrinya sehat, ternyata mau berangkat nggak boleh karena suaminya usianya 65 tahun, Bu. Nerima dengan apa? Keputusan Allah. Kalau kita manusia menerima dengan keputusan Allah, sukses dunia dan akhirat. Apa yang Allah putuskan buat kita itu kebaikan buat kita, Bu. Ibu ke pasar, bapak ke pasar. Di sana ada anggur biji dengan anggur non biji. Kira-kira beli yang mana, Bu? Yang non biji di mana-mana. Semangka berbiji dengan semangka tidak berbiji, semua berbondong-bondong beli semangka yang non biji. Ini sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Akhirnya namanya semangka, namanya anggur bisa berbuah karena ada bijinya. Fitrahnya itu ditanam di tanah. Tapi sekarang dengan rekayasa genetika dimasukin ke lab, akhirnya anggur-anggur sekarang tanpa biji, di dalamnya nggak ada vitaminnya, yang ada penyakit. Semangka yang ada penyakit karena apa? Rekayasa genetika. Makanya pantas Ustadz Dr. Zaidul Akbar bilang hati-hati, mendingan beli yang bijinya karena fitrahnya ada biji. Kecuali pisang, ya, iya. Pepaya biji dengan non biji, pilih yang ada bijinya. Ini fitrahnya Allah. Jangan kita sekali-kali bertentangan dengan fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berangkat haji nanti, Bu, ya Allahu Akbar. Mentang-mentang saya di sini ustadz, dipanggil di mana-mana, pendiri pondok pesantren, hafal kitab kuning, hafal Quran, sampai di Mekah dan Madinah baru sampai sana, kita usil dengan ibadah orang lain di sana, Bu. Ini pesan luar biasa. Di sana ada orang yang sholat bermacam-macam dengan tingkah lakunya. Allahu Akbar, tangannya nggak sedekap, Bu, gini-gini. Ada yang sholat Allahu Akbar, ada yang sholat sambil gendong anak, bukan hanya satu, 2, 3, Bu. Ketika ruku anaknya ngejeledak semuanya. Ada yang sholat saking dia kepengen hawanya panas mungkin ya, bawa aqua dalamnya zam-zam, taruh di pinggir. Dia sholat ketika ruku ketendang botol aquanya, ngegelinding sambil ruku diambil botol aquanya, Bu. Apa lalu kita yang memang hebat, kita punya agama, langsung bilang sampeyan tuh ya, kok sholat kayak begini nggak sah? Di sana nggak berlaku kalimat ini, Bu. Yang berlaku apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan melakukan amaliyah yang kami yakini kebenarannya. Dan ibu monggo
Bapak monggo, Tuan monggo menjalankan amaliyah sebagaimana yang Tuan yakini kebenarannya. Ilmu itu baik di ilmu tentang akidah maupun ilmu tentang fikih, itu ada usul, ada furu'. Kalau tentang akidah, contoh usulnya apa? Allah harus kita yakini Allah itu menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka. Ini usulnya, pokok. Nggak percaya dengan adanya surga, nggak percaya dengan adanya neraka, harus kita perangi. Tapi kalau furuknya, Ustadz, katanya Rasulullah SAW itu bilang surga yang Allah sediakan dari Firdaus sampai surga terendah belum pernah dijamah, Ustadz, sama manusia. Loh, kok di dalam surah Al-Baqarah Adam kok masuk, Ustadz, di sana? Ini yang benar mana? Ini furu'iyah. Ya, saya baca di bukunya Yusuf Sa'ub, seorang ulama dari Maroko, itu bikin buku judulnya Adam bukan penghuni pertama di muka bumi. Ya, ternyata penghuni pertama di muka bumi itu siapa? Para jin, Bu. Loh, kok para jin? Kita buka surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa kok malaikat protes kepada Allah? Seakan-akan malaikat tahu, ya Allah, nggak usahlah bikin makhluk untuk di bumi. Kebanyakan makhluk di muka bumi itu, dia itu saling bertengkar, bersaing, menumpahkan darah. Loh, kok malaikat sudah tahu dari mana? Ternyata dulu bumi ini diisi oleh para jin, Bu, sebelum manusia. Itu. Nah, terlepas dari itu semuanya, ini masalah furu'iyah. Ada yang beranggapan Adam itu surganya bukan 7 surga yang dijanjikan oleh Allah, itu masih taman-tamannya surga, makanya disebutnya jannah. Kalau di dalam Al-Quran kita menemukan kata jannah tanpa dibarengi dengan nama surga, itu taman-taman surga biasa, bukan yang Allah janjikan. Tapi kalau di Quran disebutkan Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, ini jannah surga yang ada nama-namanya ini tidak akan pernah dimasuki oleh makhluk ataupun makhluk pun kecuali Rasulullah dan para umat Islam keseluruhannya. Setelah itu baru umat-umat yang terdahulu. Ini namanya furu'iyah. Kalau masalah ini gak usah kita perdebatkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Zakat itu wajib, zakat itu siapa yang gak mau bayar zakat itu harus kita perangi. Ini fikihnya, usul. Adapun furuknya, Ustadz, zakat fitri itu berapa sih? Ada yang bilang 27, ada yang bilang 2,7, ada yang bilang 2,8, ada yang bilang 3,00. Ini furu'iyah. Ya, yang kita perdebatkan apa? Usulnya. Kalau ada segolongan manusia yang mengatakan zakat itu tidak wajib, baru kita diskusi dengan mereka, kita gontok-gontokan dengan mereka. Jadi masing-masing ada usul, ada furu'iyahnya. Punten Bapak Ibu, kita baca sejarah. Pak Ustadz Julianto lebih paham, beliau orang tua kita, ya. Islam itu dari proses perkembangan di Indonesia, Islam nggak pernah sunyi dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu berkembang pesat, dengan Islam itu maju, nggak senang, Bu. Orang-orang ini berusaha bagaimana caranya agar bisa memporak-porandakan umat Islam. Nggak usah kita mengeluarkan mereka dari Islam, cukup mereka kita porak-porandakan akidahnya. Cukup bagaimana generasi muslim ketika azan seruni berkumandang, Allahu Akbar, nggak ada generasi mudanya. Itu sudah cukup. Cukup emak-emaknya itu nggak pada ngaji, nggak apa-apa. Kalau emak-emaknya nggak ngaji, tidak ada yang namanya anak-anak yang soleh. Karena ummi itu madrasatun idza a'dattaha, madrasah pertama, sekolah pertama. Mereka berbagai macam cara, Bu, Masya Allah. Kalau mereka menghantam Islam secara terbuka, demi Allah nggak akan berani. Karena apa? Islam itu banyak di Indonesia, mereka nggak berani. Karena apa? Sebodoh-bodohnya umat Islam,
Bagaimanapun kondisi umat Islam, dia masih bisa bilang, Mas, jenengan tahu saya nggak pernah ke masjid, saya nggak pernah jenengan lihat sholat. Betul, saya ngakuin, ngaji saya nggak pernah, tapi jenengan ngacak-ngacak Islam, tak patrol jenengan. Masih seperti itu, Pak. Ini kan fanatisme agama. Bagus, Pak. Umat Islam itu luar biasa. Allahu Akbar. Jadi mereka nggak bisa untuk membuka front secara terbuka dengan umat Islam. Nggak berani dia. Dengan cara apa? Mereka mengacak-ngacak Islam, belajar dari Van der Plas, orang Belanda yang pernah ngacak-ngacak Indonesia. Senokhorgen, orang Belanda, orang Barat yang pernah mengacak-ngacak Aceh. Jalannya gimana? Masuk ke tengah-tengah umat Islam. Kalau perlu pakai peci, pakai peci. Kalau perlu belajar assalamualaikum, belajar assalamualaikum. Ya, malah kan assalamualaikumnya tetangga sebelah dengan kita lebih pasti tetangga sebelah, Bu. Padahal sholat kagak, Islam bukan. Kita yang Islam, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Mereka buat merek-merek Islam, tapi justru tujuannya untuk membingungkan umat Islam. Islam murni, Islam sejati, Islam akekok. Ya kan? Islam yang kegiatannya cuman raboage. Ketika satu komunitas ini tidak sependapat dengan orang Islam lain, mengkafir-kafirkan. Inilah benih-benih kekacauan di Indonesia. Kalau dengan cara ini mereka merasakan, waduh, kurang berhasil nih. Di Seru ini pengajiannya masih penuh anak-anak muda, emak-emaknya masih suka ngaji. Gimana caranya? Yuk kita pakai lagu lama. Apa lagu lama? Diputer lagu khilafiyah, Bu. Ya? Khilafiyah. Yang ini subuhnya kunutan, yang ini tidak kunutan, pindah masjid, Bu. Ya, kelompok ini subuhnya kunutan, kelompok ini subuhnya kunutan. Tadinya sama-sama, pindah RT, pindah RW. Tapi sekarang nggak ada yang debatin lagi masalah kunut, Bu. Kenapa, Ustadz? Karena banyak yang nggak sholat subuh, Bu. Ya. Jadi nyaman, gak ada ini lagi. Masya Allah. Kalau seandainya masalah furu'iyah yang kita obok-obok, yang kita acak-acak, yang kita ributkan, gak akan pernah ada titik temunya. Itu furu'. Ya, sholat subuh yang wajibnya sholat subuh. Mendingan kita pakai, kita ambil proyek yang jelas, garapannya ada. Siapa nih di Seru nih yang masyarakatnya orang Islam tapi nggak sholat subuh? Yuk kita silaturahim. Kan jelas Bapak Ibu, ya? Ini kan luar biasa. Kalau ngomong masalah itu nggak akan pernah ada ujung-ujungnya. Usul dan furu'i dan furu'iyah. Al-amalu bitanzil. Makanya pahami segala sesuatu itu dengan konsep pemahaman para sahabat. Utsman bin Affan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Ibnu Mas'ud, kalau mereka berpergian, Utsman bin Affan nggak pernah jamak. Sa'ad bin Abi Waqqas selalu jamak. Pada saat Utsman bin Affan sholat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ngikutin, Bu. Ya, ngikutin. Loh, wahai khalifah, kok Anda tumben-tumben jamak? Enggak, saya takzim kepada Anda. Kan bagaimanapun juga pimpinan rombongan adalah Anda. Kenapa dia mau? Karena tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Ustadz Muklis itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, dia nggak kemana-mana. Tapi dia nggak pelin-pelan karena tahu ilmunya. Ada yang bilang kayak begitu, Bu. Kadang-kadang saya pakai baju koko, ininya biru, ininya hijau. Ya, pecinya merah. Astagfirullahaladzim. Tuh, kita makin kesini makin terbuka pikiran kita. Makin terbuka pikiran kita. Ustadz, gimana caranya? Agar saya itu bisa menghormati mereka yang kendurian.
Ketika kita menutup satu pintu, malam nggak bisa hadir, maka kita buka pintu yang lain, Bu. Caranya gimana? Kita datang di pagi hari siang. Bu, maaf ya Bu, ini saya nganterin lapis legit. Mudah-mudahan bisa dibuat makan di sini. Mohon maaf Bu, nanti malam saya nggak bisa hadir sampai 7 hari ke depan. Kan cakep. Ya? Menutup satu pintu, ini yang selalu diamalkan Umi. Saya di Jakarta kayak begitu. Diundang, waduh. Ini kayaknya ada 7 harian sampai 1000 hari ini. Repot gitu misalkan ya. Terus gimana caranya? Sudah. Nutup satu pintu, akhirnya masyarakat kan paham. Buka pintu yang lain. Caranya gimana? Pagi-pagi kita datang. Bu, mohon maaf. Ini mudah-mudahan saya bawa 1 dus aqua ini. Kan gitu. Minimal kita takziah, tapi jangan ngerepotin orang yang takziah. Saya praktekkan ini di Wonosobo, luar biasa. Sulitnya minta ampun Bapak Ibu. Saya diundang kendurian, saya datang, tapi saya bawa makanan sendiri dan bawa aqua sendiri. Ditanya, kenapa Ustadz? Nantilah, kalau mau tahu jawabannya ke rumah kita. Masya Allah, padahal sekarang qadarullah kan, kita hidup di satu tempat saat ini yang memang di perbatasan antara blok ini dengan blok ini. Yang blok ini bilang, Ustadz, kalau bisa kita salawatan. Blok ini nggak bisa salawatan. Saya bilang, kalau mau ketemu kita ngaji sama-sama. Jadi saling untuk menghormati. Semua ada ilmunya. Ini masalah furu'iyah. Nanti kita akan dapatkan ketika kita di Mekah dan Madinah. Tapi bawa cara seperti ini untuk di Indonesia. Yang penting tahu ilmunya, Bu. Kalau taklid, ini yang dimentahkan. Ya, al-amalu bitanzil. Kan jadi kita terbuka. Kalau kita ngaji itu terbuka. Justru orang-orang yang recet-recet, yang sering ribut, yang sering ini bid'ah, ini nggak diajarkan segala macam. Itu yang hanya hafal 1-2 hadis dikeluar-keluar kemana-mana, Bapak Ibu. Tapi mereka yang pakai ilmu padi, sudah paham Qur'annya, sudah paham hadisnya segala macam, dia tahu. Ini tidak diajarkan Rasulullah SAW. Tapi dikemas sedemikian rupa, bagaimana suatu saat saya akan tembakkan peluru ini ke orang-orang itu. Caranya gimana? Kita perlu belajar caranya, Bapak Ibu. Ibu kira saya kemana-mana suka pakai celana. Nggak suka pakai celana, Bu. Diundang kemana nggak suka pakai celana. Dia bilang. Tapi celana dalam saya pakai. Gitu. Iya. Yang pertama, karena saat ini celana panjang saya nggak ada yang muat, Bu. Ya. Yang kedua, ternyata Masya Allah, Wonosobo itu luar biasa. Saya diundang di satu ini, ketinggalan sorban, Bu. Itu luar biasa, Ustaz. Kemarin saya di Semberejo, pelepasan jemaah haji, Bu. Masya Allah. Yang bawa saya orang kita. Saya di sana, Ustaz, tolong gini-gini. Siap, saya sudah paham. Saya pakai sarung, pakai koko, pakai sorban. Alhamdulillah 350 jamaah kerangkul pada minta telepon semuanya, Bapak Ibu. Pada minta nomor semuanya. Akhirnya Abah Umar, bapaknya Paman bilang, siap Ustadz, kayak begitu Ustadz, kita belajar. Sekarang kita lagi jalan dengan Abah Umar nih, kemana-mana. Untuk ngerangkul semua-semuanya, Bu. Yang penting kita punya target. Kapan mereka ibadah sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Ini kita perlu ngaji. Karena Ustadz Adi Hidayat dengan Gus Baha nggak akan pernah ketemu, tapi mereka bisa saling menghormati. Ya, Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Khalid Basalama nggak pernah ketemu, tapi kenapa kok mereka saling menghormati? Mereka sudah paham ilmunya. Maka kembali lagi ke orang bertakwa yang kedua, al-amalu bitanzil. Ya, Bu, al-amalu bitanzil. Kemudian yang ketiga apa? Al-qanaatu bil qalil. Ini baru mukadimah, belum masuk materi, ini udah 8:30. Al-qanaatu bil qalil, kita harus qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Harus betul-betul qanaah. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Orang Yunani mengatakan mensana inkor poresano. Ternyata semboyan ini zaman sekarang sudah nggak relevan dengan zaman. So, kok bisa orang gila sekarang akalnya stres tapi badannya sehat-sehat? Sementara badannya, akalnya sehat, badannya kronis, asam urat, jantungan, lambung pecah. Apalagi, Bu? Itu semuanya. Ternyata
sasarannya, penyakitnya adalah apa? Kita kurang qanaah. Ya. Tanda yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Itu orang yang bertakwa. Persiapan akhiratnya jauh lebih dimatangin daripada persiapan dunianya. Karena Allah memberikan kesempatan kita hidup dengan dua cara. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini dijamin oleh Allah. Sampai kapanpun dijamin, Bu. Ada batu kita pecahin, di dalamnya ada batu lagi, kita pecahin lagi, ada batu lagi, kita pecahin lagi, ternyata ada ulet yang sedang makan di dalam batu, Bu. Siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamin. Kenapa harus stres dalam memikirkan dunia? Enggak, jangan stres. Kita lagi stres, toko dibuka dari jam subuh sampai jam 9 kita buka toko. Akhirnya maghribnya terbengkalai. Kata Allah, sudah buka toko ba'da subuh. Kalau buat toko nggak apa-apa, tapi tutupnya kapan? Pas mau menjelang maghrib. Kamu maghrib kamu buka, nggak bakal bisa tenang kita ibadah. Habis maghrib kita ada zikirnya, kita baca Qur'annya. Masa lagi baca Quran, ya, tutup lebih tenang. Allah tuh ngatur rezeki, Bu. Ada warung sudah ditutup dari jam 5, digedor-gedor jam 10, Bu. Padahal di depan rumahnya sudah ada warungnya. Dia bilang, enggak lah, saya lebih senang belanja di sini. Tuh, siapa yang jalankan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman itu yang masih mikir rezeki saya dari mana, saya kalau nggak kerja gimana, saya kalau nggak dagang gimana, wah, dipertanyakan keimanannya. Justru orang yang santai, itu Allah kasih rezeki. Saya sering mengatakan konsep Allah turunkan rezeki itu di manusia itu kan 3 dalam Quran. Rezeki yang Allah turunkan kepada orang-orang yang biasa, nggak ngelihat agamanya, nggak ngelihat aktivitasnya, dia muslim atau non muslim. Kata Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kalau kamu ingin rezeki, ingin makan, ingin belanja, ingin memenuhi kebutuhan kamu, maka cari rezeki yang halal dan yang baik. Dikedepankan halalnya. Kenapa? Karena Allah bicara kepada nas, kepada manusia. Allah nggak ngelihat agamanya. Yang penting siapapun Anda, kalau kepengen sehat, cari yang halal. Jangan masuk rumah makan Padang ada rendang babi. Cari yang halal. Konsep halal ini kan bukan menyangkut Islam saja. Agama juga karena dalam hal itu ada kesehatan. Ini buat manusia. Boleh kamu cari rezeki, boleh kamu cari kerja, boleh kamu jadi pedagang. Tapi apa? Halalan thayyiba. Ketika konsep rezeki Allah turunkan kepada orang yang beriman, Bu. Sudah masuk stempel Islam nih. Apa kata Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tadi thayyib, sekarang thayyibat. Dibuat jama' sama Allah. Kalau thayyib itu cuman bentuknya tunggal, halal dan baik. Kalau konsep buat orang-orang beriman, halalnya dibuang, thayyibnya dibentuk jamak. Kenapa halalnya dibuang? Allah sudah paham. Kalau orang beriman itu pasti nggak akan pernah menyentuh yang subhat, menyentuh yang haram. Dia sudah sholat. Dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Tapi ternyata kita masih didekatkan oleh Allah dengan barang-barang yang haram. Berarti introspeksi sholat kita. Karena orang yang jaga sholat nggak akan pernah didekatkan dengan sesuatu yang haram, dengan sesuatu yang subhat, Bapak Ibu. Ustadz, saya tuh mau pindah kerja, Ustadz. Oh, emang kenapa? Hotel tempat saya kerja itu, Ustadz. Ya Allah, kadang-kadang ada orang yang masuk jam 2, tapi sebelum subuh dia keluar, Ustadz. Apa dia nggak rugi apa? Apa dia mau sholat subuh, Ustadz? Iya kali Ustadz, tapi cewek cowok sholat subuh, Ustadz. Gimana, Ustadz? Ya udah, sekarang deketin Allah dulu. Kalau kamu sudah deket sama Allah, perbaiki sholat kamu, Allah akan singkirkan semuanya, Bapak Ibu. Kalau saya bilang, udah, resign saja, saya salah, Bu. Karena apa? Keimanan seseorang kan nggak bisa ditentukan oleh kelihatannya. Nanti ketika dia resign, di belakang ada anaknya, ada istrinya. Mas, kenapa resign? Saya sudah bilang sama Ustadz Muklis, suruh berhenti. Saya yang diparanin. Gara-gara Ustadz nih saya nggak makan.
Tadinya beli paketan, nggak bisa dibeli paketan, kan salah. Tapi ketika saya bilang sudah dekatkan diri kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kedekatan kita. Apa iya orang yang dekat dengan Allah, Allah arahkan ke tempat-tempat maksiat? Nggak akan pernah ada. Halalnya dibuang. Kalau ada orang beriman masih nyentuh yang haram-haram, berarti dipertanyakan keimanannya. Tapi perihal yang baik-baik, nah kadang-kadang kita orang-orang beriman sering melanggar. Kata dokter, jangan makan emping, kamu lagi asam urat, ya. Kita bilang, lah Allah yang bisa membuat asam urat, bukan emping, ya. Masya Allah, itu makanya Allah bilang thayyibat, karena yang baik-baik halalnya dibuang. Tapi buat orang yang bertakwa, Bu, Masya Allah, kita beriman, bapak beriman, ibu beriman. Tapi kalau ibu nanya, Ustadz sudah bertakwa belum? Nggak ada yang bisa jawab. Kita sudah bertakwa belum? Nggak ada yang bisa jawab. Buat orang yang bertakwa, lau anna ahlal qura, kalau penduduk negeri, satu keluarga itu, jangan negeri lah, jangan kampung, jangan dusun, jangan negara, terlalu lebar. Satu keluarga, dia ahli beriman dan ahli takwa. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Namanya rezeki di langit, Bu. Ketika pintu langit dibuka oleh Allah, itu rezeki omber datang ke kita. Rezeki itu datang ngalir kepada kita semuanya. Ketika saya menjelaskan takwa ini, saya buka Al-Muwatta'nya Imam Malik, ya. Ibu sudah ngedengar, kita cerita lagi supaya tambah yakin lagi. Pada saat terjadi diskusi hebat antara guru dengan murid, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, wahai guru, aku kepengen anggur. Bagaimana caranya agar aku bisa kepengen anggur? Kata Imam Malik, kamu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, anggur datang kepada kamu. Kata Imam Syafi'i, mana mungkin wahai imam, kita sudah berdoa, kalau kita nggak ikhtiar mana mungkin dapat anggur. Kata Imam Malik, ya silahkan dibuktikan. Siap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i langsung keluar saat itu. Setelah duha, beliau cari perkampungan mana yang sedang panen anggur. Ada satu desa. Dia bilang, Pak, mohon maaf, boleh nggak saya bekerja di sini sampai zuhur nanti, sampai menjelang zuhur. Gaji saya pakai anggur saja. Oh iya, nggak apa-apa, bantuin metiknya. Setelah selesai, dikasih anggur. Saking senangnya dapat anggur satu kresek, langsung dibawa ke Imam Malik. Wahai imam, nih anggur, siapa yang benar? Nggak ada yang salah, semua benar. Loh, kenapa? Saya nggak kemana-mana, datang anggur di depan saya. Ya, Anda harus berusaha. Nah, sekarang kita bisa baca. Mana kita mau berusaha nyari dunia sambil betul-betul diporsir, apa kita nyari dunianya saat menunggu waktu sholat? Makanya cari dunia itu sambil nunggu waktu sholat. Intinya itu nunggu waktu sholat, Bu. Sambil nunggu waktu sholat, kita nyari dunia. Ada yang ngajar, ada yang dagang, ada yang jadi pegawai. Pada saat Allahu Akbar, sudah, hei daganganku, aku tinggalkan kamu dulu sementara. Karena tugas pokokku itu adalah sholat. Kamu adalah sambilan, ditinggalkan. Saat itu Allah pukul, tek aja. Oh, berarti ini orang adalah orang soleh. Ya, Bu, karena apa? Qadha dan qadar. Qadha itu keputusan Allah yang Allah putuskan tanpa campur tangan makhluknya. Tapi kalau qadar, keputusan Allah yang Allah putuskan setelah campur tangan makhluknya. Ini masalah dunia. Kalau masalah akhirat, nggak ada yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak pernah menjamin masalah-masalah akhirat, Bu. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu yang dijamin oleh Allah masuk surga, mereka betul-betul luar biasa semangat amaliyahnya. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada apa ya Rasulullah? Aku mendapatkan satu info dari Allah bahwasanya engkau adalah ahli surga. Langsung semangat dia sholatnya, semangat baca Qur'annya, semangat ke masjidnya, semangat ngajinya, semangat sodakohnya. Coba kalau kita muklis, kamu ahli surga, alhamdulillah, santailah ibadahnya. Tuh kita. Makanya orang ikhlas itu adalah orang yang ketika dia mengamalkan satu amalan, semakin banyak mengamalkan amalan, maka dia semakin khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut. Makanya surat Al-Asr mengatakan semua orang dalam keadaan rugi. Wal asri
Saya ambil di 3 tafsir. Itu artinya adalah apa? Demi waktu saat manusia berada dalam kejenuhan. Asar itu waktu hampir malam, Bu. Jenuh. Orang yang ngisi materi bakal jenuh. Ceramah itu jenuh, Bapak Ibu. Contohnya apa, Ustadz? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari bilang ke saya kan, Ustadz, Anda tuh Masya Allah ada jenuh banget ngisi materi segala ini. Sampai beliau mau ke pasar jadi orang biasa tuh nggak bisa. Nggak enak, Bu, jadi orang terkenal tuh nggak enak. Ngupil aja di syuting. Ya Allah Akbar. Marahnya kita di syuting. Emang enak? Nggak enak. Nggak enak, Bu. Saya ke pasar harus nutup supaya transaksi jual beli itu betul-betul sah. Kadang-kadang saya mau beli, jangan Ustadz udah di ini aja. Kan gimana jadinya? Ustadz, ini mohon maaf, berhubung ini harga kangkung ini kalau sama orang lain 3.500, berhubung Ustadz yang beli 1.500, kan batal, Bu, jual belinya. Mendingan gratis. Tapi kalau gratis sayanya kan gak enak. Ketika langsung pulang dari pasar, saya lihat, ya Allah, motor saya sangkutannya sudah penuh, Bu. Ada tahu, ada ikan, ada emping. Ya Allah, udah dari situ saya nggak ngedampingin istri untuk ke pasar. Lebih baik terkenal oleh penduduk langit daripada terkenal oleh penduduk bumi. Abu Darda radhiyallahu an itu ketika lagi sakitnya meneteskan air mata, Bu. Kenapa, wahai suamiku? Aku takut jangan-jangan amalanku ini menyeretku ke dalam neraka jahanam. Kata istrinya didukung, sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu selama hidupmu, wahai suamiku, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pasti akan menjadi saksi kebaikan kamu. Enggak, belum tentu, belum tentu. Abu Hurairah, Imam Bukhari itu ketika mau meninggal, Bu, sakaratul mautnya sakit dulu, huma, sakit panas, takut amalannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua manusia dalam keadaan rugi demi waktu, kata Allah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, psikis manusia, Bu, ya. Tadi kalau anas itu fisiknya. Tapi kalau insan itu apa namanya? Beban jiwanya. Innal insana lafi khusrin. Allah betul-betul menekankan yang pertama dengan wawul qasam, wal asri, demi waktu di mana manusia akan menghadapi waktu kejenuhan. Inna harfu tauqid, la harfu tauqid, fi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Jenderal rugi, pedagang rugi, dokter rugi, pejabat rugi, guru rugi, ustadz rugi, ulama rugi, Bu. Dan konsep keuntungan dan kerugian itu beda orang, beda opini, beda orang, beda persepsi. Untung tuh apa sih? Untung, Ustadz, kalau pangkat saya tinggi, jabatan saya tinggi, Ustadz, toko saya di mana-mana, Ustadz, tanah saya makin luas, Ustadz, itu saya untung. Padahal Allah bilang rugi semuanya. Kalau kamu mau untung, kata Allah, illal ladzina amanu, harful istisna. Kalau kamu mau untung, jadi pedagang yang dibaluti dengan keimanan, jadi pejabat yang bersanding dengan keimanan, ahli ilmu dengan keimanan. Luar biasa, alangkah enaknya kalau kita punya jabatan yang megang jabatan orang yang beriman. Karena apa? Hidup jadi mudah kalau kita punya ilmu. Jadi mudah. Dengan ilmu nih, saya bisa ngomong suara pelan tapi bisa nyaring karena ilmu. Berangkat haji, dulu itu 5 bulan, Bu, berangkat haji. Sekarang 40 hari bisa pulang. Dulu itu Masya Allah pakai kapal berbulan-bulan, kemudian pakai onta. Ketika pulang ke Indonesia, yang nganter sudah pada lupa, jemaah haji pada nongol, Bu. Oh, pulang dari haji. Sekarang dengan ilmu semuanya mudah. Seni dengan ilmu tilawah terasa keindahannya. Baca Quran itu ibadah, tapi kalau kita bacanya dengan suara yang indah, terasa keindahannya. Tapi seni, ilmu, kalau mau terarah harus dengan iman. Nih, Indonesia ini enggak kekurangan orang pinter. Indonesia kekurangan orang bener.
Setiap tahunnya universitas-universitas di Indonesia khususnya itu meluluskan lulusan-lulusan terbaik S1, S2, S3. Ini udah tinggi Bu, S3. Doktor. Yang lebih tinggi lagi apa? Kupluknya Bapak Ibu. Tapi Indonesia biasa-biasa seperti ini. Dan ternyata mendidik anak yang sudah benar tapi belum pinter lebih mudah daripada mendidik anak yang pinter tapi belum benar. Masya Allah. Saya punya kawan lulusan Gontor sekarang sudah S3, usia sama 44 tahun. Sudah doktor dia, dosen terbang di IAIU Malaysia. Dosen lagi di negeri dan swasta di Indonesia. Luar biasa cerdasnya, pinternya, solehnya. Ketika masuk kampus, masuk kelas, itu mahasiswa pada dengerin dia. Killernya luar biasa Bu. Cerdas, kualaknya luar biasa. Tapi kalau dia pulang ke rumahnya, istrinya marah-marah, jadi goblok mendadak Bapak Ibu. Jadi bodoh mendadak. Artinya otak yang ilmu yang ada di otak ini akan menghadapi goncangan kalau hati kita bergoncang. Makanya kalau ilmu orang sudah punya, tapi kalau mas'uliyatul ilmu nggak punya, dia nggak tahu ilmu ini buat apa, nggak ngerti saya dikasih buat apa, akan ada penyelewengan ilmu. Hakim diadili, jaksa dituntut, polisi kok disidik, apalagi hansip kok ditangkap, padahal hansip tugasnya menangkap, kok ini ditangkap. Ada satpam security kok diamankan, ada ustadz kiai kok diceramahin. Kenapa ini bisa terbalik? Karena bukan karena mereka nggak punya ilmu, mereka punya ilmu tapi mereka nggak punya mas'uliyatul ilmi, tanggung jawab dengan ilmunya Bu. Disinilah pentingnya kita punya ilmu yang bermanfaat. Rasul itu selalu, pada Rasul Aisyah bilang, Anda itu sudah diampuni dosa-dosa Anda ya Rasulullah. Semua amal Anda itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru Rasul semakin takut kepada Allah sampai setiap subuh dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah, inni as'aluka, sampai kapanpun kami akan melakukan doa kepadamu ya Allah, karena pakai fi'il mudhari, as'aluka, sedang selalu akan. Saya mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik ya Allah, yang halal, yang berkah ya Allah, dan amal yang diterima. Padahal Rasul itu apa? Ghafara dzambaka ma taqaddama. Allah itu telah mengampuni dosa-dosa Anda ya Rasulullah. Tapi Rasul nggak ada seperti itu. Makanya nanti di hari kiamat, Masya Allah, ada hadis Bapak Ibu. Hadis ini yang membuat nangis Abu Hurairah. Abu Hurairah itu penulis hadis beliau. Tapi ketika mendengar hadis ini nggak rampung ditulisnya. Karena luar biasa pembahasannya itu menyentuh hatinya sampai dia pingsan. Ketika ditanya kenapa pingsan wahai Abu Hurairah? Kamu lapar? Tidak ya Rasulullah. Kamu sakit? Tidak ya Rasulullah. Tapi aku enggak berani, aku enggak kuat mendengarkan hadis ini ya Rasulullah. Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. 3 manusia yang akan pertama kali dipertimbangkan oleh Allah, dihisap oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, diadili oleh Allah, bukan para kafirin, bukan para orang-orang musyrik. Yang pertama siapa? Rajulun qatala fi sabilillah hatta qutila. Seseorang yang dia selalu melakukan amaliyahnya untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, hatta qutila, sampai dia terbunuh pada saat membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia terbunuh, dikubur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Madza amilta?" Apa yang telah engkau perbuat semasa hidupmu? Dia mengatakan dengan pedenya, "Qataltu fika ya Allah." Ya Allah, tidak ada hari yang aku lalui di hari-hari itu kecuali aku gunakan untuk membela agamamu ya Allah, untuk menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Semata-mata aku kerjakan karenamu ya Allah. Fika,
Kata Allah, kadzabta anta, kamu dusta, kata Allah. Hati kamu aku yang genggam, jantung kamu aku yang genggam. Walakinnaka yuqtalu li'annaka jari'un. Tapi kamu berbuat seperti itu, kamu ingin dikatakan orang yang pemberani, Bu. Allahu Akbar. Waqad qila, kata Rasulullah SAW, kata Allah, kamu telah mendapatkan pujian itu. Langsung orang itu ditampar oleh malaikat Zabaniyah. Fa umira ala wajhi, wahai malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, seret muka orang itu di padang mahsyar, kemudian faulqiya alal jahim alan nar, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, Bapak Ibu. Masya Allah, orang pertama. Yang kedua dibangkitkan oleh Allah. Siapa mereka? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ya Allah, apa yang kamu kerjakan ketika di dunia sampai kamu meninggal? Aku belajar ilmu, ya Rasulullah. Pondok pesantren, di bangku-bangku kuliahan, aku belajar ilmu agama. Kemudian aku ajarkan ilmu itu kepada masyarakat, ya Allah. Aku arahkan mereka. Dan aku melakukan ini karenamu, ya Allah. Kata Allah, kadzabta anta, kamu dusta. Kamu melakukan itu supaya apa? Viewer kamu banyak, yang like kamu banyak, yang subscribe kamu banyak. Kamu harus dibilang seperti itu supaya apa? Supaya kamu alim. Allah itu tahu kita. Masya Allah. Saya punya kawan, Bapak Ibu, meninggal ketika lagi dakwah di Sukabumi beliau. Ketika sujud, keserang angin jalan, apa angin ngibrit, apa angin duduk. Saya nggak tahu itu. Langsung dia meninggal. Dia itu kalau setiap bayan, kalau set habis ceramah, langsung ke satu ruangan yang sempit, nangis sejadi-jadinya, Bapak Ibu. Kenapa nangis? Allahu Akbar, Ustadz, Masya Allah, saya khawatir. Jadi kita ini, Bu, saya, Ustadz Julianto, Ustadz Irfan, yang lainnya, kita nggak berharap dari amal soleh kita. Tapi kita berharap dari doa ibu semuanya, dan ibu menjadi saksi. Ya Allah, saya dulu preman, ya Allah. Saya nggak pernah sholat, ya Allah. Tato saya banyak, ya Allah. Tapi saya mendengar kajian Ustadz Irfan, saya mendengar kajian Ustadz Julianto, saya mendengar kajian Ustadz Eva. Saya sholat, ya Allah. Angkat dia dari neraka jahanam, ya Allah. Itu harapan kita, Bu. Selebihnya enggak. Kadang-kadang Masya Allah, jenuh. Saya kalau jenuh, Bu, ya Allahu Akbar, saya matikan handphone, saya lari ke Binangun Watu Malang, saya tidur di sana. Apalagi ketika, ya Allah, saya kadang-kadang bangun malam terlambat, Senin Kamisnya nggak pernah, sholat jamaahnya enggak, kok bertubi-tubi datang ke saya undangan. Ini tuh istidraj, apa nikmat, apa musibah, Bapak Ibu. Ibu bapak dagang, harinya, malamnya, ibu tuh sholat subuhnya berantakan, baca Qur'annya terlewati, sodakohnya lupa, duhanya ketinggalan, tapi besoknya ngantri, Bu, yang dagang, yang jualan, yang beli di kita. Mikir, Bu, itu istidraj, apa nikmat, apa cobaan, apa ujian. Loh, kenapa? Tadi malam saya lupa doa sama Allah, tadi malam saya lupa tahajud. Allahu Akbar. Kadang-kadang itu kita nyari ketenangan. Masya Allah. Udahlah, kata Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ketika kita terbesit, kita kepengen sombong, kita kepengen gini bagaimana, istighfar langsung kepada Allah, Bapak Ibu. Kan kadang-kadang kita sudah bilang sama suami kita, sama istri kita, mah, di perumahan ini, mah, belum ada masjidnya, mah. Yuk, kita sisihkan uang kita, tabungan kita 500 juta buat pembangunan masjid, mah. Dan ingat, kita sepakat nggak boleh ada yang tahu kecuali kita berdua. Kalau tuh ada yang tahu cuman Allah dan takmir masjid, kita undang Pak Eri misalkan. Pak Eri gini, siap. Pak Eri sudah nutup, keep silent. Beliau nggak kemana-mana, yang penting ada hamba Allah. Allahu Akbar. Berjalan, masjid luar biasa, bagus, mic-nya dari emas misalnya, Bu. Ya, Allahu Akbar. Kita sudah umur 75 tahun. Anak kita datang ke seruni ini, ngajak jalan mereka. Kata cucu, Mbah, itu masjid kok bagus sekali ya, Mbah. Saya itu tenang di sana. Ketelepasan kita. Cucu tahu enggak? Itu yang ngebangun mbah kamu. Habis amalan kita, Pak. Masya Allah, setan itu cerdas. 2002 enggak kehantem, 2003 enggak kehantem. Nanti di saat tuanya. Allahu Akbar. Saya bicara kayak begini terjadi di kita juga, Bu. Kadang-kadang kita sombong dengan amalia kita. Masya Allah.
Itu Allah berikan. Ini hari ini saya bicara ini nih, ini teguran dari Allah kan, bukan? Mungkin diantara kita ada yang sombong, diantara kita ada yang ria. Kamu ingin dibilang alim, kata Allah, dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Walaupun nanti insya Allah diangkat lagi, tapi kan nggak enak dijilat api neraka, Bu. Ya kan? Mendingan dijilat uang 100 juta. Dipanggil lagi, qara'tul Quran, ya Allah, aku membaca Al-Quran, ya Allah, untuk didengar oleh orang-orang, ya Allah. Karenamu, ya Allah. Enggak, bukan karena aku. Kamu ingin dipuji, ingin dibilang qari, faqad qila, kamu sudah mendapatkan pujian itu. Ditampar, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang terakhir, orang yang banyak uangnya, Bapak Ibu, ratusan juta. Betul kata surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, ada orang-orang yang ketika dia itu berhadapan dengan Allah, dia membawa berbagai macam pahala ibadah, sholatnya, zakatnya, puasanya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah nggak berikan surga. Tapi apa? Tasla naron hamiyah, api neraka yang menyala-nyala, Bapak Ibu. Ketika saya ngelihat tafsir Ibnu Katsir, ternyata diilustrasikan seperti orang yang dari sungai dia membawa karung-karung pasir naik ke atas, sampai di atas itu sudah banyak karung pasir, dia nggak tahu ini karung buat apa, nggak ada gunanya. Amilatun nasibah. Makanya kalau kita bicara ikhlas, sampai kapanpun para ulama itu bingung menjelaskan makna ikhlas. Akhirnya dalam kitab Ammaratul Ikhlas, ya, kaifa nahnu min akhlaqis salaf, itu mengatakan memang para ulama itu sulit untuk menjelaskan mana ikhlas. Kenapa? Li'annaha laisa lahu nasib, karena ikhlas itu nggak punya bentuk. Terus apa yang bisa muncul dari orang-orang yang ikhlas? Yang pertama, orang yang ikhlas itu apa? Khaufun fil amal, takut, khawatir amalnya itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia takut, maka semakin dia sempurnakan dengan yang sunnah. Semakin dia takut, maka zakatnya ditambah dengan infak sedekahnya. Semakin dia takut, puasa Ramadannya disambung dengan Syawalnya, kemudian disambung dengan sunnah-sunnahnya. Sama seperti anak yang mau ujian SMA. Ya Allah, saya khawatir nggak naik kelas, mah, tolong mah, masukkan aku ke bimbel 3 hari menentukan nasib saya di SMA. Seperti itu, Bu. Khauf dan roja, bukan suuzon kepada Allah, bukan suuzon. Kalau suuzon itu berprasangka buruk, tapi ini khauf dan roja itu apa? Takut, khawatir amaliyah itu nggak diterima oleh Allah, maka dia semangat memperbanyak amalan lagi. Dan ikhlas yang kedua, uktum hasanatika asyaddu min sayyiatika. Sembunyikan amal kebaikan kamu itu sebagaimana kamu cerdas menyembunyikan aib kamu. Ibu bapak kalau punya panok di sini kayak Pulau Kalimantan, kita kan pakai jaket setiap hari ditutupin, ya. Anak-anak kita waktu SMP, SD, SMA punya jerawat di sini, dia beli Hansaplast, dibikin gambar love, tempel ke sini nih, terus aja. Nggak kelihatan. Itu uktum hasanatika asyaddu min sayyiatika. Kita belajar untuk bisa menghadirkan diri kita. Ya Allah, saya ingin syiar, ya Allah, saya ingin membuat orang-orang kaya di sini benar-benar saya cubit, ya Allah. Di sini kok orang kayanya pelitnya 17 setan. Akhirnya bilang, Pak Eri, tolong diumumkan, saya yang di sini yang alhamdulillah diamanati oleh Allah punya toko banyak di sini, tolong diumumkan saya 100 juta buat pembangun An-Nur. Untuk apa? Untuk merangsang orang-orang kaya di sini. Illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kemudian amal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan, yang hak, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nggak saya jelaskan, insya Allah sudah paham, karena waktu sudah jam 9:03. Saya dosa kalau mengulur-ulur waktu, Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ikhlas, yang selalu tidak rugi. Keuntungan dunia hanya sebatas, hanya sementara, dan Allah berikan kepada kita keuntungan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al tajama'ana hadha tajama'an marhuman wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman ya Allah. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha mengetahui isi hati kami ya Allah, kami sadar ya Allah, banyak amal-amal kebaikan kami yang kami upload ya Allah, banyak amal-amal kebaikan kami yang ingin saudara-saudara kami tahu ya Allah. Ya Allah, arahkan kami ke jalan-Mu ya Allah. Kami khawatir semua amal yang kami terima adalah amal yang kosong ya Allah. Kami enggak punya amal yang dibaluti dengan keikhlasan ya Allah. Ya Allah, ajarkan kami bagaimana cara ikhlas ya Allah. Jangan Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami menggembor-gemborkan kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Belajar ikhlas itu sulit ya Allah. Engkau yang maha membimbing kami ya Allah. Sementara jarak usia kami dengan kematian semakin dekat ya Allah. Kami tidak bisa kami bayangkan pada saat ketika kami meninggal dunia, kami mengira kami telah membawa amal yang begitu banyak ya Allah. Tapi pada saat kami cek semuanya, Engkau laporkan kepada kami nihil semuanya ya Allah. Ya Allah, kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang tahu bagaimana cara bisa menundukkan hati ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, arahkan, beri petunjuk kepada kami ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami saat ini ada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Mungkin boleh jadi kedua orang tua kami sedang sakit ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Jadikan doa ini adalah doa yang termulia yang kami hadiahkan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, saat ini kami sedang butuh hajat kami ya Allah. Engkau kabulkan ya Allah. Kabulkan hajat jamaah kajian An-Nur ini ya Allah. Yang punya hutang, lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang saat ini sedang kesulitan, mudahkan ya Allah. Ya Allah, saat ini juga, di bulan ini juga banyak saudara-saudara kami, orang tua kami, jamaah kami yang meninggalkan tanah air ini ya Allah, menuju Mekah dan Madinah ya Allah. Ya Allah, kami iri dengan mereka ya Allah. Tapi bagaimanapun juga pemberangkatan haji itu adalah keputusan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami bisa melihat Ka'bah, menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, kami ingin ya Allah salat di depan Ka'bah. Kami ingin bersama dengan jutaan umat manusia ya Allah meneriakkan labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Terlebih orang tua kami sudah meninggal ya Allah. Kami belum bisa membadalkan haji mereka ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk bisa membadalkan haji mereka ya Allah. Kami teringat pada saat di akhir hayatnya mereka kepengen berangkat haji. Mereka kepengen bisa melihat Makkah dan Madinah ya Allah. Mereka kepengen sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ya Allah. Tapi Engkau sudah terlanjur cinta kepada kedua orang tua kami ya Allah, sehingga Engkau ambil kedua orang tua kami ya Allah. Dan kami yakin dari niat mereka untuk berangkat haji sudah Engkau berikan pahala ya Allah. Tapi bagaimanapun juga kami anak-anak mereka ya Allah menjadi tanggung jawab atas realisasi niat mereka ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah untuk bisa memadalkan haji mereka ya Allah. Kami takut kami termasuk anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Sehatkan jamaah pengajian An-Nur ini ya Allah. Luaskan rezeki mereka ya Allah. Berkahkan rezeki mereka ya Allah.
Matikan mereka dalam husnul khotimah ya Allah. Mudahkan segala kehidupannya ya Allah, sebagaimana mereka mudah melangkahkan kaki di malam ini ya Allah. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau pilih, kami nggak bisa untuk hadir di sini ya Allah. Banyak godaannya, banyak ujiannya ya Allah. Kalau bukan karena pilihan-Mu ya Allah, kami nggak bisa untuk duduk di sini ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikan keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Mohon maaf lahir batin. Nasallallahu fatun qarib wa basril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.